Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nur Aisyah Khairullah. Aku dari kelas 12-3. Jadi hadirnya aku di sini ingin membahas tentang novel yang udah aku baca, yaitu novel karya Mara Rusdi yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Nah, dalam buku novel ini itu terdapat ada 17 bab dan juga 361 halaman di dalamnya. Nah, jadi buku Mara Rusdi yang ini itu adalah cetakan dari Balai Pustaka, cetakan ke-50 tahun 2013. Nah, ternyata cetakan pertamanya itu pada tahun 1920 nih guys. Itu cetakannya di Balai Pustaka di Jakarta Timur gitu. Nah, dan kenapa aku memilih buku Siti Nurbaya ini? Dikarenakan banyak orang yang membahas tentang si tokoh Siti Nurbaya ini, orang-orang terdahulu, terus kemudian cerita-cerita dari beberapa orang, dan ada juga filmnya kan. Dan filmnya itu kalau tidak salah pada tahun 1942. Nah, dan itu diangkat dari novelnya Mara Rusdi ini, ceritanya yang Siti Nurbaya. Dan aku makin penasaran nih, gimana kisahnya dari Siti Nurbaya ini. Makanya aku memilih buku yang karya Mara Rusdi yang Siti Nurbaya ini. Karena katanya ceritanya yang mengharukan, ceritanya yang romance, tapi juga ada kisah hidup yang banyak dapat kita ambil. Dan bener banget, setelah aku baca buku ini, banyak banget kisah-kisah dari Siti Nurbaya ini yang dapat kita ambil. Yes, gitu. Karyanya Mara Rusdi yang Siti Nurbaya ini itu salah satu karyanya yang terlaris. Bahkan karyanya Mara Rusdi yang Siti Nurbaya ini itu mendapat penghargaan tahunan dari pemerintah Republik Indonesia. Hampir semua kritikus sastra Indonesia itu menempatkan Siti Nurbaya sebagai karya penting dalam sebuah sejarah kesusastraan di Indonesia. Nah, dalam khazanah sastra Indonesia, hanya Siti Nurbaya, tokoh fiktif yang namanya paling dikenal. Tuh guys, makanya aku penasaran banget tuh. Nama Siti Nurbaya ini menjadi simbol sebuah zaman, yaitu zaman perjodohan, perkawinan, yang perkawinannya secara paksa begitu ya, dimana kaum wanita tidak bisa menentukan calon suaminya sendiri. Bukan hanya itu, Siti Nurbaya ini pun juga diabadikan sebagai nama jembatan di kota Padang. Seperti itu. Bahkan tak sedikit orang yang percaya bahwa tokoh ini memang pernah ada yang menjelma sebagai mitos. Sedemikian hidupnya. Itu. Makanya aku mengangkat ini dan mengambil cerita ini yang aku ingin bahas ke kalian. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke isi ceritanya. Jadi Siti Nurbaya ini adalah anak dari saudagar kaya yang bernama Baginda Sulaiman, dan ibunya sudah meninggal dunia. Ia hanya hidup berdua bersama ayahnya. Siti Nurbaya ini umur 15 tahun pada saat itu. Dia tinggal berdekatan dengan rumahnya Samsul Bahri, yang dimana dia juga anak dari putra Sultan Mahmud Syah, seorang penghulu di kota Padang. Hubungan keduanya, keluarga itu terjalin dengan baik. Dianggapnya lah Siti Nurbaya sebagai adiknya dari Samsul Bahri. Karena udah saking dekatnya ini mereka berdua, sampai mereka dianggap sebagai adik kakak gitu. Karena umur Samsul Bahri yang sudah 18 tahun dan sudah menempatkan sekolah SMA-nya di Pulau Padang, ia pun diamanatkan oleh ayahnya untuk melanjutkan studinya ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya di Pulau Jawa, yaitu adalah sekolah kedokteran. Karena ayahnya yaitu Sultan Mahmud menganggap penting terhadap pendidikan yang ada. Dan itu ditentang oleh saudara dari ayahnya, yaitu adalah Putri Robiah. Ia berpikir bahwa bukan kewajiban ayahnya, melainkan kewajiban ibunya lah untuk menguliahkan kalau sekarang ya, kayak melanjutkan pendidikan itu biayanya yang akan harusnya dibayari oleh ibunya dari si Samsul Bahri. Tapi menurut ayahnya Samsul Bahri itu tidak masalah karena itu adalah kewajiban dari seorang ayah. Karena kalau misalkan di Padang itu hadis istiadatnya adalah seorang perempuan yang kayak membiayai untuk
keluarga, seperti itu kurang lebih. Itu yang dianut oleh dari saudara ayahnya Samsul. Nah, sebelum Samsul Bahri pergi ke kota Jakarta untuk melanjutkan studinya, ia menemui Siti Nurbaya untuk menyatakan perasaannya. Apakah perasaannya yang ia simpan selama ini itu adalah perasaannya sendiri atau Siti Nurbaya juga merasakannya. Ternyata Siti Nurbaya juga merasakan hal yang sama. Jadi setelah pesta perpisahan mereka, si Samsul ini menyatakan perasaannya kepada Siti Nurbaya, dan ternyata Siti Nurbaya pun juga merasakan hal yang sama terhadap Samsul Bahri, dan dikatakanlah oleh Samsul Bahri bahwa haram wanita manapun untuk menjadi istrinya kecuali Siti Nurbaya. Nah, dari kisah ini itu sangat terlihat bahwa Samsul Bahri sangat menyayangi Siti Nurbaya, bahkan lebih dari adiknya sendiri. Kemudian sebelum ia pergi ke kota Jakarta, mereka melakukan seperti healing bersama kedua temannya yang lainnya. Dia mendaki ke Gunung Padang. Mereka mendaki ke Gunung Padang dengan firasat Samsul Bahri yang begitu takut, dikarenakan dia sebelumnya mendapatkan mimpi bahwa saat ia mendaki Gunung Padang ada Siti Nurbaya yang mengikutinya dari belakang. Saat ia menengok ke arah belakang, terdapatlah Datuk Maringgi, seorang kakek-kakek tua yang sangat kejam, keji, dan sudah memiliki 4 orang istri. Namun dia rela menceraikan istrinya demi menikahi Siti Nurbaya. Seperti itu. Kemudian dilihatnya lah saat dia lihat si Datuk Maringgi ini menarik tangannya Siti Nurbaya. Saat dihampirinya lah Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya untuk menolong Siti Nurbaya, pada saat itu terjatuhlah Siti Nurbaya dan juga Samsul Bahri dari bukit Padang tersebut. Dalam mimpi itu ia tersadar dan juga selalu terpikir dalam pendakiannya ke Gunung Padang. Saat ia mengatakan kepada Siti Nurbaya mengira itu hanya mimpi dan hanya seperti bunga mimpi tidur, seperti yang biasa terjadi pada orang-orang pada umumnya. Namun hal itu ternyata terjadi. Kekejamannya, keinginan dari hawa nafsunya dari si Datuk Maringgi ini ingin memiliki Siti Nurbaya, karena saat pulang sekolah, jadi saat pulang sekolah nih Siti Nurbaya kan sama Samsul Bahri selalu pulang bareng. Ada pada saat waktu itu Datuk Maringgi menemui ayahnya Samsul Bahri karena ada sebuah urusan. Saat mereka pulang dan dilihatnya Siti Nurbaya, pada saat itu dia merasa ingin memiliki Siti Nurbaya dan hawa nafsunya situ sangat tertarik pada Siti Nurbaya, dan pada saat itu dia mulai menyusun rencana bagaimana agar ia bisa mendapatkan Siti Nurbaya. Akhirnya usaha dari segala usahanya ayahnya Siti Nurbaya itu dihancurkan, dilumpuhkan, disabotase semuanya, dan dibuatlah jatuh miskin ayahnya Siti Nurbaya sampai ia sakit-sakitan. Dan ayahnya Nurbaya meminjam uang akhirnya kepada Datuk Maringgi. Kenapa tidak meminjam uang kepada ayahnya Samsul Bahri? Mereka kan berteman, mereka kan dekat, akrab. Namun karena ini sebuah tradisi dan zaman dulu, kayak buat meminjam ke kerabat sendiri pun rasanya malu. Jadi karena saudagar si Datuk Maringgi ini memang suka meminjamkan uang kepada orang-orang banyak, dan tanpa diketahuinya oleh dari ayahnya si Siti Nurbaya ini bahwa kekejaman dari pinjam meminjamnya uang Datuk Maringgi ini membuat orang-orang bisa terlilit utang dan sampai jatuh miskin, sampai sangat tersulit lah mereka gitu. Namun apa hendak dikata, saat perkataan dari Samsul Bahri sudah diucapkan kepada Siti Nurbaya, namun Nurbaya hanya menganggap itu sebagai mimpi tidur, dan Siti Nurbaya hanya memastikan kepada Samsul Bahri bahwa itu hanya mimpi tidur dan menenangkan Samsul Bahri. Dan ketika ia berpisah dengan kekasihnya ini, si Samsul, dia sudah di Jakarta, dan hal itu benar-benar terjadi di kota Padang. Dan sebenarnya sebelum meminjam uang kepada Datuk Maringgi, Siti Nurbaya sudah teringat oleh mimpinya si Samsul Bahri, dan ia sudah mengingat kepada ayahnya. Namun ayahnya tidak percaya akan hal itu, karena dia hanya berpikir kalau Datuk Maringgi ini baik, kalau Datuk Maringgi ini orangnya dermawan, seperti itu. Dia tidak tahu cara menagihnya begitu kerasnya Datuk Maringgi kepada orang yang telah meminjam uangnya. Bahkan karena kekejiannya ini, karena dijatuhkannya usahanya, karena demi untuk menikahi anaknya ini, jadi saat tidak bisa terbayar utangnya, dia meminta kepada ayahnya Nurbaya untuk Nurbaya dijadikan istrinya. Kalau tidak, dia akan dipenjarakan. Berbicara ayahnya Nurbaya kepada Nurbaya, siapa anak yang tega untuk memperjarakan seorang ayah sendiri? Jadi pada saat itu Nurbaya mengiyakan hal tersebut. Dikirimlah surat ke kota Jakarta untuk memberi kabar kepada Samsul bahwa ia sekarang telah menjadi
istri dari Datuk Maringgi. Dan apa andai kata, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang Siti Nurbaya telah menjadi istri dari seorang Datuk Maringgi, kakek tua yang kejam. Saat mendengar kabar itu, kesal hati, sedih hati dari seorang Samsul Bahri, ia pulang ke kota Padang. Ketika ia melihat rumahnya Siti Nurbaya, ia pergi untuk menjenguk ayahnya Nurbaya yang telah jatuh sakit sejak lama karena kemiskinannya itu telah menghampirinya. Ketika ia datang, ternyata tanpa disangka olehnya, Siti Nurbaya juga datang pada hari itu karena ia diminta oleh ayahnya untuk menjenguknya. Bertemulah mereka berdua dengan rasa canggung, dengan rasa tidak enak hati karena perpisahannya benar-benar berpisah dan mereka harus menjalani hidup tidak bersama. Dan pada saat itu mereka mencoba untuk seperti kakak beradik saja. Kan Siti Nurbaya ini sudah dianggap adik oleh Samsul Bahri kan. Jadi Samsul mencoba hal tersebut kalau Siti Nurbaya adalah adiknya, dan Nurbaya mencoba kalau Samsul adalah tetap menjadi kakaknya. Namun rasa itu masih mengganjal di hati mereka. Pada malam-malam mereka berdua ingin saling bercerita, curhat, mengerahkan semua, mengeluarkan semua keluh kesah mereka. Namun dihampirinya mereka oleh Datuk Maringgi. Dipikirnya Datuk Maringgi mereka berdua berbuat yang tidak seperti itu, hingga mereka ribut dan akhirnya orang-orang kampung pada keluar, dan ayah Samsul Bahri tidak ingin mempercayai anaknya lagi karena dipikirnya ia telah berbuat yang tidak baik, bukan tidak percaya dengan anaknya, karena tetap saja ia telah mencoreng nama baik keluarganya. Jadi dia diusir dari rumah dan dia sudah tidak dibiayai lagi untuk sekolah di Pulau Jawa. Akhirnya dia pulang ke Pulau Jawa, Samsul Bahri pulang ke Pulau Jawa dan melanjutkan pendidikannya dengan uang yang sudah diberikan ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Dan karena kejadian hal itu tersebut, ayahnya dari Nurbaya pun terkejut karena hal itu terjadi. Dan pada malam itu juga ayahnya Siti Nurbaya meninggal dunia. Karena kesal dari perbuatan Datuk Maringgi, kekesalan ini membuat Siti Nurbaya marah, geram pada Datuk Maringgi dan mengusirnya dari rumahnya Nurbaya. Namun Datuk Maringgi lagi-lagi berkata bahwa utang dia belum lunas jika dia diusir, karena dia berpikir rumah itu adalah miliknya sekarang karena ayahnya memiliki utang dengan dia. Dan Nurbaya berkata kalau misalkan itu rumah dia, tidak ada lagi harta ayahnya yang tersisa karena engkau sendiri yang menghabisinya, dan ini punya aku, milik aku, dan kamu keluar dari rumah ini. Dan rasa kesal itu, dan Datuk Maringgi bersumpah untuk akan menghukum Siti Nurbaya. Dia akan membunuh Siti Nurbaya. Berpisahlah Siti Nurbaya dengan cinta pertamanya, cinta keduanya, dengan ayahnya, dengan Samsul Bahri pun, karena Samsul Bahri telah pergi lagi ke kota Jakarta, dan dia juga bercerai hidup mati dengan ayahnya cinta pertamanya. Kata bercerai di sini adalah yang berartikan bahwa sebuah cinta yang telah berpisah karena akan hidup dan mati, dan juga bercerainya sebuah cinta dari yang dimana mereka akan menjadi dekat dan juga menjadi jauh. Nah, jadi untuk dalam kisah cerita Siti Nurbaya ini, kita dapat mengambil bahwa sebuah pernikahan itu adalah akan terjadi sekali seumur hidup, dan itu sebuah pernikahan hal yang sangat sakral dalam hidup kita masing-masing. Itu bukan hanya satu orang yang akan menjalani hal tersebut, karena dua insan yang akan menjadi satu untuk menjalani hari-harinya sampai akhir hayatnya. Jadi untuk penentuan dari kisah ini tidak bisa salah satu saja yang akan diuntungkan. Keduanya harus benar-benar diuntungkan. Dua-duanya harus saling mengasihi, dua-duanya harus saling memahami, dua-duanya harus saling menghargai, dan tidak bisa salah satunya ini ada yang terpaksa seperti itu. Dan dalam kisah ini juga kita harus dapat belajar dari kisah ini, yaitu adalah kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil seperti
dari perkataan orang lain atau dari nasihat orang lain, pernah seperti itu. Dan pelajaran yang dari Siti Nurbaya ini sebenarnya banyak banget, dimulai dari kisah cintaannya yang romans, yang cinta sejati seumur hidup, saling percaya, terus abis itu kisah keluarga yang dia rela berkorban hidup dia, cinta dia dengan cinta pertamanya itu seorang ayah, karena itu lebih penting di atas segalanya daripada akhirnya harus dipenjarakan. Jadi dia memilih untuk ia menikah dengan seorang yang keji dan jahat. Dan juga ada pelajaran dari kita harus saling mempercayai sesama keluarga. Jangan sampai kita hanya dengan karena omongan orang kita tidak percaya dengan keluarga sendiri, seperti itu. Bahkan kalau bisa kita harus membela keluarga kita dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga kita sendiri, seperti itu. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin yang akan jangan sampai terjadi hal seperti ini kepada kalian. Kalian harus benar-benar memahami sisi keluarga kalian seperti apa, harus saling cerita, harus saling terbuka, dan juga harus saling mendengarkan satu sama lain. Jika kalian memang kesulitan dalam ekonomi, mungkin kalian bisa mencari jalan keluar. Jangan sampai memberatkan bagi diri kalian sendiri ataupun orang lain, seperti itu. Ketika ada plan A, harus ada plan B, biar ketika plan A hancur bisa dibantu oleh plan selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Dalam kisah ini itu sangat mengharukan karena dari yang telah kita lihat dari jam dulu, walaupun aku sendiri juga belum pernah mengalami karena aku juga masih bangku SMA, tapi kisah ini kan dari siswa umur 15 tahunnya, yaitu dia berarti kemungkinan masih SMP. Nah, jadi ini bisa menjadi pelajaran besar buat aku. Untuk aku itu lebih bisa ke depannya. Aku juga pernah baca, terus searching, terus juga dengar dari berita kabar-kabar, di surat kabar, terus abis itu di TV-TV bahwa dari dulu hingga sekarang juga ada yang namanya perjodohan, dimana hal itu terjadi karena beberapa faktor seperti ekonomi, terus abis itu ada istiadat dan juga budaya. Ada beberapa daerah yang meyakini bahwa ia harus menikah dengan daerahnya sendiri, atau mungkin mereka harus menikah dengan babat bibit bebot yang setara gitu. Kayak misalkan kalau misalkan harus sesuai dengan kastanya, kalau misalkan dia kaya harus dengan yang kaya, dengan miskin harus dengan yang miskin. Jangan sampai keturunannya itu hancur lebur dan segala macamnya. Dan juga ada yang mempengaruhi melalui faktor ekonominya, karena ekonominya jelek, hancur, lebur gimana pun itu, akhirnya dia menikah dengan seseorang yang mungkin lebih tua atau bagaimana agar menaikkan budget mereka, seperti itu. Sebenarnya itu tidak apa terjadi, namun jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan juga orang lain. Jangan sampai hal-hal itu terjadi dan membuat hati kalian tidak enak sampai akhir hayat kalian, seperti itu. Itu mungkin saran aja dari aku, karena kan banyak banget hal-hal yang terjadi, kayak nikah muda, tidak melanjutkan pendidikannya, terputus pendidikannya, karena yang dikatakan Syamsul Bahri, ayahnya Syamsul Bahri itu benar, pendidikan itu penting, seperti itu. Karena pendidikan di atas segalanya terdapatlah akhlak. Dan yang dipunya oleh Datuk Maringgi itu tidak keduanya. Dia tidak memiliki akhlak dan juga dia tidak memiliki pendidikan. Hartanya pun itu milik dari istri-istrinya. Makanya dia melakukan hal itu terus-menerus, dijatuhkanlah usahanya, diambilnya usaha istrinya, disabotase, lalu dinikahinya, seperti itu terus. Makanya hal itu terus terjadi dan terjadi. Seperti itu. Banyak hal-hal yang mempengaruhi, yang tadi aku udah bilang, faktor ekonomi segala macam, dan itu terjadi pada cerita Siti Nurbaya ini kan, karena faktor ekonominya dan
orang-orang yang di kampung sana juga memikirkannya hal seperti itu, karena di akhir cerita pun terdapat bahwa menurut mereka pendidikan tidak terlalu penting. Bahkan di situ yang paling menyuarakan adalah Datuk Maringgi, karena dia berpikir kalau pendidikan itu bagi wanita, terlebih dari buat wanita, adalah tidak halnya terlalu penting, karena ujung-ujungnya juga wanita akan bekerja di rumah. Padahal itu juga tidak akan sepenuhnya benar, karena kan boleh dong wanita itu menjadi wanita karir, kurang seperti itu. Bukan hanya wanita saja, bahkan seorang pria pun harus memiliki pendidikan, karena pendidikan itu penting. Dan pendidikan juga ada pun akhlak yang harus kita jaga sejak dini, seperti itu. Dan yang aku suka juga dari cerita ini, karena ini cerita dari berlatarkan Padang, seperti itu, beragam Melayu, terus bahasa-bahasanya juga Melayu, sulit dipahami, namun itu membuat aku belajar lebih banyak lagi. Nah, dan di sini tuh ada kalimat-kalimat kayak puisi lama, yaitu pantun di dalamnya. Ini aku suka banget, di dalamnya ada. Untuk kalian yang pengen dan penasaran juga sama kayak aku untuk cerita lebih lengkap, lebih seru, lebih mengharukan, lebih membahagiakan, lebih romantis, romance segala macam, kalian bisa banget nih baca buku Siti Nurbaya karya Mara Rusli ini, Kasih Tak Sampai. Kalian juga pasti tahu kan kenapa ada kata tak sampai di sini. Kenapa itu? Apakah karena Siti Nurbaya dan Samsul Bahri itu tidak menikah, karena akhirnya Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi, atau kenapa, atau bagaimana? Apa kata tersampai ini adalah kata tersirat atau tersurat? Kalian bisa banget baca buku karya Mara Rusli yang Siti Nurbaya ini. Itu ceritanya benar-benar sangat mengharukan, benar-benar sangat membuat kalian dar-der-dor. Sedihnya dapat, romansnya dapat, bahagianya dapat. Gimana pun kalian akan merasa seperti di sana, membahagiakan, seperti itu. Apalagi di buku yang terbitan ini, itu dia tuh kan menggunakan pakai bahasa Melayu ya, tapi dia itu ada beberapa kata-kata istilah dari kota Melayunya sendiri kan, kayak Bengkulu, terus di situ juga ada engku. Bagi kalian yang masih awam dan kurang tahu, sama dia tuh ditulisin di sini. Apa ya aku bilang tadi? Terus dia bakal ditulisin gini, kayak misalkan ini nih, engku muda. Nah di sini bakal ditulisin panggilan untuk apa. Terus juga ini ada penghulu, terus juga dijelasin di sini. Nah, jadi kalian gak perlu khawatir buat kurang paham, dan kalian bisa menambah kosakata baru di dalam ini. Karena kan guna kalian baca buku juga apa salahnya untuk menambah kosakata baru, gitu kan? Nah, di sini kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama mengulik hal-hal yang kita belum tahu menjadi tahu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa baca buku Siti Nurbaya yang karya Mara Rusli ini. Oke? Jangan lupa kalian bisa minjem di Perpustakaan Nasional, atau kalian juga bisa minjem di perpus sekolah juga bisa, mungkin ada kan di perpus aku juga ada ini. Ada 2 di perpus aku minjem ini. Jangan lupa baca, oke? Oke, dari aku kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan aku yang kurang benar mungkin, atau menyinggung segala macamnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian senang dan dapat bisa menerima apa yang aku sampaikan dari tadi, sepanjang tadi aku bercerita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.